yang terhormat, dosen penguji UKIP PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Lestari SPD, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 13 Tebo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Sanata Dharma. Nomor UKG 20.0030067779. Nomor induk mahasiswa 2211115006. Baik, hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja bimbingan kelompok di SMA Negeri 13. Untuk itu, mohon masukan dan sarannya agar saya bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul di ruangan perpustakaan ini untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, ya. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Silakan Iwan pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Kita perkenalan dulu ya. Jadi perkenalannya menyebutkan nama, kelas, dan makanan favorit. Ya. Nama saya Sigit Widianto dari kelas 12 IPA 2. Makanan favorit saya bakso. Rizky. Saya Rizky Lempartua dari kelas 1. Saya sate Kambing. Oke, Tian. Perkenalkan, nama saya Restian Mendias, kelas dari 10 IPS 2. Makanan favorit mie goreng. Mie goreng. Nama saya Gita Fitriana Saputri dari kelas 12 IPA 1. Makanan favorit saya adalah goreng. Oke, Bunga. Perkenalkan, nama saya Agung Mulia dari kelas 12 IPA 2. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Nah, Ibu harap ini masih lihat kalau Ibu tanya tadi makanan kesukaan Rizky apa? Sate kambing. Makanan kesukaan Betty? Meli? Bakso. Kalau Iwan? Sate. Ayam. Kalau Sonia tadi? Sayur. Ika? Oke. Nah, jadi ini perkenalannya sudah. Maksud saya Ibu mau menyampaikan hari ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana kita membentuk kelompok yang nantinya akan membahas permasalahannya secara bersama-sama, atau lebih dikenal dengan kelompok tugas atau kelompok bebas. Nah, pada hari ini Ibu akan menggunakan kelompok tugas. Kenapa kelompok tugas? Karena topiknya dari Ibu, gitu. Ibu yang menentukan topiknya, kemudian kita akan bahas secara bersama-sama. Kali ini Ibu menggunakan permainan urat tangga. Nanti ya ada permainan urat tangga di depan kalian. Yang lebih jelasnya lagi, Ibu juga akan menjelaskan. Di sini peran Ibu adalah sebagai pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok itu adalah bagaimana caranya supaya anggota kelompoknya adalah Anda semua. Nah, Anda yang 10 orang ini adalah anggota kelompok, Ibu adalah pemimpinnya. Nanti tugas Ibu bagaimana supaya semua anggota kelompok Ibu ini bisa mengutarakan pendapatnya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti juga di sini ada contoh kasus. Ibu akan mendorong kalian supaya bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas. Ada namanya asas keterbukaan. Ya, nanti kalau berpendapat gak usah malu-malu, gak usah takut, karena kita semua di sini sama. Lalu ada asas kesukarelaan. Ya, ada yang terpaksa nggak tadi dari? Ya, ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah secara sukarela datang ke sini, berarti asas kesukarelaannya sudah terpenuhi.
kelompok. Lalu ada juga asas kerahasiaan. Nah sekarang supaya suasananya tidak menegang, kita melakukan sebuah permainan. Aku akan menyebutkan nama hewan yaitu burung. Siapa ya? Ika. Gorila. Sigit. Ayam. Ayam. Ya, nama orangnya Cinta. seperti monyet. Bunga. Tergiling. Juan. G. Gorila. Nah, ada apa? Gorila lagi. Nah, baik. Flamingo, Rizky. Orang utan. Siti. Nyamuk. Iya betul. Meli. Kak. Bilang nama orangnya. Ikan. Angsa. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi untuk siapa? Sonia sama Restina ikut suasana ya. Jangan apa namanya, jangan malu-malu, jawab aja. Ini namanya kan udah ada papan namanya semua kan? Nah, dilihatin namanya. Oh, nampak semua kan. Oke. Bagaimana, sudah siap belum masuk kegiatan intinya? Sudah siap belum masuk ke kegiatan intinya? Siap. Siap ya? Nah, oke. Jadi sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu juga akan mengecek kehadiran ya. Harusnya tadi ada Arianda sama Dio Armansa. Berarti cuma 2 orang itu yang nggak masuk ya, yang lain masuk. Oke. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini, Ibu berusaha mengajak kalian supaya dapat menyelesaikan sebuah permasalahan mengenai pergaulan remaja zaman sekarang. Ya, mungkin kalian bisa toleh sedikit ke belakang. Ini adalah judul kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Remaja gaul zaman now, ya zaman sekarang. Nah itu yang akan kita bahas nanti. Supaya lebih akrab lagi, coba tepuk 1, tepuk 2. Nah, jadi sekarang kita sebelum masuk permainan ular tangga ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak videonya. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak. Siapa remaja itu? Kenapa remaja itu? Nah, remaja ini lebih tepatnya adalah dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, masa remaja ini dikenal juga dengan masa beralih. Kenapa dikenal dengan masa ya, kenapa, Meli? Satu. Meli dulu. Kenapa, Meli? Karena dari masa kanak-kanak yang hobi bermain akan beralih ke masa dewasa, yang di masa dewasa dia akan menggunakan Kasih tepuk tangan dulu. Remaja juga dikenal sebagai orang yang punya emosi yang sangat labil. Setuju? Kenapa? Karena remaja masih mudah dipengaruhi. Apa lagi? Belum bisa mengontrol emosi. Mengontrol diri. Apa lagi? Apa lagi? Suka mencoba tempat baru. Ya, masih suka coba-coba, masih butuh arahan. Nah, betul semua. Nah, itu ya remaja. Itu remaja yang memiliki pergaulan. Apa lagi? Apa, Meli? Luas tapi tahu batasan. Yang dikatakan remaja gaul adalah remaja yang memiliki interaksi dengan orang lain. Itu remaja gaul. Nah, menurut
di mana nanti setiap siswa, setiap anggota kelompok itu akan mengguncangkan dadu. Nah ya, mengguncangkan dadu. Ini akan ibu mulai dari ya, siap ya. Oke, lihat angka yang muncul 2. Tambah lagi. Ya, jangan deg-degan. 2 tambah 3. Nah, sampai itu berarti sekarang yang mendapat giliran mengguncangkan dadu duluan adalah Kak Bunga. Nah, peraturan permainannya gini ya. Kita udah punya papan nama. Nah, karena ulah tangganya terlalu kecil, nggak mungkin kita yang berdiri di sini. Jadi cukup papan nama saja, ya. Misalnya startnya dari sana ya. Startnya dari angka 1. Nanti berapa yang muncul di dadu, itulah kamu berdiri di situ. Misalnya kamu berdiri di angka nomor berapa tuh? 6. Di situ ada interaksi sosial. Nah, Kak Bunga silahkan berpendapat menurut Kak Bunga itu apa interaksi sosial. Nah, ya nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang dapat nomor naik sampai nomor 26, itu dia akan turun. Ya, ini ada ular, turun ke nomor 16. Nah, dia harus bisa mengeksplor bakatnya. Misalnya cara mengeksplor bakat remaja itu, ini berkaitan dengan remaja semua ya. Cara mengeksplor bakat remaja itu menurut saya adalah dengan misalnya kita mengetahui hobi kita, ya. Yang pengetahuan kalian aja. Oke, sampai di sini paham? Nah, nanti kurang lebih ini permainan ular tangga ini ibu beri durasi itu maksimalnya 30 menit. Kalau misalnya udah hampir lewat 30 menit, ya kita cari cara supaya kita dapat kemenangan. Ya, supaya kita dapat. Oke, mulai. Kak Bunga, mulai. Goncang gadunya ke tengah, Kak. Gadunya perkenalkan diri. Oke, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Kagum Bunga dari kelas 12 MIPA 2. Tempat tanggal lahir Timur Bujang 16 Mei 2000. Tepuk tangan untuk Oke, langsung perkenalkan diri secara singkat. Dan belum lagi. Oke. Oh, yang nomor 5. Menurut saya itu gambar biasanya dipasang di depan toilet laki-laki. Oke, itu menandakan identitas sebagai seorang laki-laki. Wah, Sigit terusir. Sigit terusir. Nah, nomor 6 tentang interaksi sosial. Saya interaksi sosial itu adalah komunikasi antara satu individu dari individu lain dengan komunikasi yang baik. Oke, dengan komunikasi yang baik. Satu. 4. Yang lain adalah berjoget dulu. Berdiri. Berarti wajahnya kapal. Coba tepuk tangan. 1, 2, 3. Nanti dia naik, posisinya naik ke 15. Oke, tentang percaya diri. Menurut Rizky, apa itu kepercayaan diri? Kenapa remaja perlu memiliki rasa kepercayaan diri? Percaya diri. Percaya diri itu penting supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kalau kita nggak percaya diri itu sama aja dengan bohong, karena kita udah ini nggak yakin lah, nggak berhasil ini. Jadi remaja itu wajib punya percaya diri, karena rata-rata nggak ada yang percaya diri. Udahlah, biarlah kawan aja lah yang maju. Saat itu percaya. Ya, yang penting percaya diri, berani mengubah diri sendiri ya. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Ini Yang pertama kita percaya dulu sama diri kita sendiri bahwa diri kita itu bisa melakukan apapun yang ada di hadapan kita ataupun masalahnya. Oke, terus ada lagi? Udah, tepuk tangan dulu. Menurut kamu remaja itu apa? Enggak, dia itu masa setelah anak-anak. Terus masa di mana jadi masa di mana terjadinya pubertas. Apa itu pubertas? Perkembangan tubuh. Oke, perkembangan tubuh ya. Nah, ada perkembangan fisik dan ada perkembangan psikis, itulah remaja. Oke, selanjutnya Cinta. 2.
bagaimana Cinta? Ya, kita dengarkan dulu. Menurut saya cara menjauhi pergaulan bebas itu dengan adanya selalu berpikir positif, terus selalu beribadah atau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus kita harus selalu yakin kalau diri kita dan menjauhkan diri kita dari pergaulan bebas. Cara mengembangkan kepercayaan diri di kalangan remaja. Caranya kita harus kuat mental Ya. karena misalnya banyak remaja nih dikatain sama temannya, aku pasti gini-gini, nah mentalnya kan udah turun. Nah itu kita harus kuatin mental supaya kita percaya diri bahwa kita bisa. Terus kita juga semangat, kita bisa meningkatkan percaya diri. Tepuk tangan. Kasih nomor 10. Sesuai dengan namanya. Oke. Di sini ada cinta dan kasih sayang. Kenapa remaja memerlukan cinta dan kasih sayang? Di sini banyak ya. Cinta dan kasih sayang dari orang tua, dari teman, dari guru. Kenapa? Karena menurut saya cinta dan kasih sayang itu bisa mendorong kita lebih semangat lagi untuk menjalani hidup. Contohnya dukungan dari orang tua itu lebih utama karena kita tuh kan seorang anak, seorang remaja butuh dukungan dari orang tua, apalagi cinta dan kasih sayangnya. Terus kalau dari teman-teman itu juga butuh dukungan karena kita juga tidak bisa menjalankan hidup apa dengan orang tua saja, kita pasti butuh interaksi dengan teman kita. Terus buat lingkungan itu agar kita lebih nyaman aja dengan Tepuk tangan untuk mereka. Tiga, 1, 2, 3. Oke, nah baru kita ketemu yang kasus. Saya mempunyai seorang teman bernama Reno yang berusia 21 tahun. Beberapa bulan terakhir, badannya semakin kurus, kusam dan tidak bergairah. Saya menduga bahwa kondisi sahabat saya itu disebabkan oleh penggunaan narkoba. Bagaimana cara saya untuk mengajak dia berobat untuk menghilangkan ketergantungan pada narkoba? Yang pertama saya akan menasihati dia atau memberitahu dia tentang dampak negatif, dampak buruk, dan apa yang nantinya akan dia rasakan ke depannya tentang penggunaan dia kepada narkoba itu tadi. Yang kedua, saya akan mengajak dia atau lebih sering sama dia itu untuk melakukan kegiatan positif, misalnya saya ngajak dia berolahraga atau di atau manapun yang penting dia itu lupa akan narkoba itu tadi. Ada lagi? Tepuk tangan untuk masalah dari Betty. Ayo. 4. Ya, eksplorasi bakat. Bagaimana cara mengeksplorasi bakat bagi seorang remaja? eksplorasi bakat itu adalah dia merupakan dia penyanyi, dia harus mengikuti kegiatan atau latihan menyanyi agar dia terbiasa dengan hobinya. Kalau dia bekerja, selalu dia mengikuti kegiatan yang semakin meningkat atau kegiatan di sekolah. Lomba gitu ya? Tangan untuk. Oke, tadi Restina mendapatkan remaja introvert. Nah, yang dikatakan remaja introvert itu remaja yang bagaimana? Remaja yang tidak bisa bersosialisasi dengan orang. Remaja yang tidak bersosialisasi dengan lingkungan. Ada yang bisa membantu lagi? Yang dikatakan pribadi introvert adalah lebih suka sendirian, lebih suka sendiri, ya. Dia nyaman dengan dunianya saja. Oke, ya. Christian menjelaskan pengetahuan Christian tentang HIV/AIDS. HIV itu menular bisa dari hubungan seksual bebas, dari obat-obatan seperti misalnya kan disuntik tapi suntiknya nggak dibuang, dipakai ke orang lain juga. Kemudian, Bisa juga dari air liur dan lain-lain. Oke,
Saya seorang remaja berusia 19 tahun sering melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Apakah saya bisa tertular HIV? Kenapa? Karena itu adalah penyakit menular. Ya. Hubungan seksual Suntik maksudnya tuh tadi satu suntikan terus disuntikan ke badan yang lain lagi, nah gitu ya. Gitu. Tapi dia memang besar kemungkinan untuk terkena HIV. Karena apa? Karena dia kan punya berganti-ganti pasangan. Nanti mungkin si A nggak kena, yang B-nya kena. Nah, setelah yang B-nya berhubungan badan dengan si usia 19 tahun tadi, dia kemudian berhubungan badan lagi sama yang lain yang C tadi juga akan kena. Iya. Saya cewek SMA kelas 3. Pada waktu kecil saya pemalu sekali. Gara-gara tidak pede dengan tanda lahir di wajah saya yang saya anggap mengganggu. Dia kayak orang gitu ya. Orang tua saya tidak mendukung saya menghilangkan tanda tersebut meskipun saya sudah bilang ke mereka, sehingga saya jadi kurang pede. Bagaimana tanggapanmu tentang kasus ini? Ini kakinya itu B, C atau A. Ada sama A. Yang kedua juga mungkin orang tua nggak boleh menggunakan itu bukan karena sesuatu untuk dirinya. ya. Intinya apa yang Tuhan kasih ke kita itu adalah yang terbaik. Lanjut, Sonia, cari angka 4 Sonia. 3 1, 2, 3. Nah, apakah perhatian keluarga ini begitu penting bagi seorang remaja? Penting. Alasannya? Membantu sikap dari remaja itu sendiri. Ya. Secara dukungan, Novi seorang gadis berusia 12 tahun sudah aktif merokok sejak 2 tahun yang lalu. Beberapa bulan terakhir, Novi tergoda untuk menggunakan ganja. Apa yang harus dilakukan Novi agar terbebas dari ketergantungan narkoba? Ya, nggak ada. Ada merokok kecil. Dia harus mengalihkan perhatian dia yang dari apa itu ke lebih hal positif, misalnya dengan dia itu Jadi mengembangkan hal-hal yang positif yang ada pada diri. Ya. Ya, masih terlalu muda. Iya, dia belum ada persiapan kelas yang keras. Dia masih suka bermain dengan teman-temannya, mau dalam setiap waktu. Tidak terlalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh dia. Batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan itu mempunyai batasan, semuanya seperti misalnya laki-laki sama perempuan di perempuan itu dilarang makan, pelukan, ciuman dan sejenisnya. Terus kalau kita mau berinteraksi atau berkomunikasi itu kita juga menjaga jarak. Nggak boleh dekat-dekat. Oke, tepuk tangan untuk Nah, Andi seorang laki-laki berumur 17 tahun. Teman-teman Andi suka mengejek Andi Kemayu atau Banci karena pembawaannya yang lemah. Kondisi ini membuat Andi tersiksa, apalagi di sekolah Andi suka dipukul. Menurut Ike, apa yang harus dilakukan oleh si Andi supaya bisa keluar dari masalah ini? Saya kalau memang itu sifat asli dia, kita harus jadi diri sendiri, tapi kita harus merubahnya. Misalnya laki-laki harus menjadi laki-laki yang sesungguhnya. Son, jangan dulu Son. Son, jangan dulu Son. Satu, dia, iya. Nah, jadi Sonia sudah berada di posisi pergaulan remaja yang sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba tepuk 1, tepuk 2. Tepuk tangan. Nah, jadi kita udah dapat pemenang 1 orang ya. Nah, di sini judulnya
Ibu akan memberikan materi mengenai remaja zaman now sekaligus bagaimana pergaulan remaja yang sehat. Nah, itu Ibu mau menanyakan dulu setelah permainan ini selesai dilaksanakan. Ini namanya tadi Ibu udah bilang ya, kalau kita sudah menemukan satu pemenang berarti kita mendapat permainan tersebut. Nah, tadi kan ini durasinya agak panjang. Dengan durasi yang panjang dan pembahasan yang banyak beserta kasus juga, yang kalian bisa simpulkan tujuan dari permainan ini apa menurut kalian? Oke, Betty. Apa Betty? Tujuan dari permainan ini untuk mengetahui batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki, Ya. batasan bahaya dalam nikah, bahayanya pergaulan bebas, pergaulan bebas itu seks bebas, dan dampak-dampak yang terjadi kalau kita menikah di usia ini atau usia yang terlambat. Oke, baik sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, tadi mengenai tujuan. Sekarang coba siapa yang bisa merefleksikan perasaannya. Jadi, bagaimana perasaan kalian setelah kegiatan permainan ini dilakukan? Apa senang, apa sedih, apa suka, apa gimana gitu? Pokoknya saya takut. Nah, Rizky. Ya. Lebih stres, lebih santai lah ketimbang main-main di luar kan. Ngotak-ngotak nggak jelas ini ada manfaatnya. Nah, ya kita masuk ke materi yang pertama, pergaulan remaja yang sehat. Yang dikatakan pergaulan remaja yang sehat itu adalah pergaulan sesama atau lawan jenis yang baik, tidak melanggar aturan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Ya, itu dia pergaulan yang sehat. Kemudian, ciri-ciri pergaulan sehat ialah mau menyadari perkembangan diri, bernilai positif, mau mengerti, tidak berprasangka buruk, saling terbuka, serta menghormati dan menghargai ya, serta menghormati dan menghargai kekurangan masing-masing. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita melihat teman yang agak gimana, maksudnya punya keterbelakangan, apa itu fisiknya atau mentalnya, kita tidak boleh mengejek. Kita harus senantiasa istilahnya merangkul teman-teman. Lalu di sini juga dikatakan adalah pergaulan yang tidak melanggar norma-norma yang ada. Nah, itu tadi. Kemudian mau menyadari perkembangan dirinya. Itu remaja, pergaulan remaja yang sehat. Lalu cara remaja bergaul secara sehat yang pertama itu adanya kesadaran beragama bagi remaja. Mau agama apapun, ketika remaja itu sudah berketuhanan, dia akan menjadi pribadi yang baik. Kemudian mewakili rasa setia kawan, memiliki rasa setia kawan. Nah ini maksudnya kita itu kayak teman-teman peduli sama teman ini ya. Kemudian memilih teman. Nah kita bisa memilih teman, tapi bukan memilih-milih teman. Maksudnya gini, kalau memilih-milih teman, saya cuma mau berteman sama orang kaya aja, itu memilih-milih. Tapi kalau memilih teman enggak, oh ini anaknya merokok, nanti kalau saya teman sama dia takutnya saya ikut merokok, itu memilih. Kemudian mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Ya ini nanti kan maksudnya kan, daripada main-main yang nggak jelas, mending kamu mengisi waktu yang mungkin, contoh baca-baca novel, terus bikin-bikin apa gitu, misalnya berkebun, berolahraga, ya. Kemudian antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Iko tadi. Menstabilkan emosi. Nah remaja ini dikenal sebagai anak yang emosinya kurang stabil. Nah sebagai seorang remaja harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bakal bisa. Ya. Ini adalah upaya untuk mewujudkan pola pergaulan yang sehat. Yang pertama, jadi humas untuk diri sendiri. Humas ini kan umum masyarakat ya, kalau di organisasi. Nah maksudnya ini kita itu harus jadi pengawas untuk diri kita. Nah jadi sasaran yang tepat. Nah kalau kita mau beli misalnya nih, kamu mau ngapain tadi? Situ aja, kamu mau
sebaiknya remaja memilih hal-hal yang positif supaya tidak terjerumus akan pergaulan tersebut. Sehingga negeri kita Indonesia bisa memiliki masa depan yang baik, terutama dari pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, ini Ibu ada lembaran. Nanti di sini kalian akan mengerjakan tugas. Tapi tugas yang lembar ini ada dua macam. Ada lembar evaluasi hasil, 3 contek, baca dan contek. Kemudian ada evaluasi. Tugas di rumahnya adalah membuat deskripsi diri. Nanti kalian tulis nama, kelas, kemudian deskripsikan apakah pergaulan yang sudah ada di diri kalian itu tergolong pergaulan yang sudah sehat atau belum. Ya, jika sudah alasannya apa, jika belum alasannya apa. Bu, tunggu besok. Ya, tadi kegiatan kita sudah disimpulkan oleh Sigit. Jadi sekarang Ibu mau mengucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Jika kalian merasa ini bermanfaat, tolong yang kalian dapatkan di sini diterapkan. Ya, diterapkan pesan-pesan yang ada di kegiatan bimbingan kelompok ini dilakukan. Ya, menghindari pergaulan bebas, menjaga diri, kemudian juga mengeksplorasi diri, membangun kepercayaan diri supaya bisa menjadi remaja yang sehat, remaja yang tangguh dan remaja yang kuat. Ya. Nah, sebelum tadi karena kita buka dengan doa, tentu kita akhiri juga dengan doa. Silakan Rizky pimpin doanya. Kita mengakhiri acara ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dulu. Nah, untuk itu Ibu akhiri kegiatan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.